Allah ciptakan tubuh manusia. Tubuh manusia itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Allah karuniakan tubuh manusia dengan kedahsyatan karunia yang luar biasa. Di mana tubuh kita mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Mengobati semua penyakit, memperbaiki semua sakit. Mampu semuanya. Karena tubuh manusia itu hebat, teman-teman. Hebat. Di sini ada nggak yang sering masuk angin? Saya tanya teman-teman. Di sini ada nggak yang masuk angin? Yang sering masuk angin, sering mabok perjalanan, sering nggak enak badan, badannya sering ngedrop, sering pusing-pusing, sering kelayangan, kemudian badan nggak karuan. Ada nggak di sini teman-teman? Banyak. Yuk kita buktikan dalam tuntunan agama kita, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Yuk kita buktikan tubuh manusia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Yuk. Yang sering sakit kepala, sering masuk angin, sering kelayangan, sering mabuk perjalanan, buktikan. Ya, kita buktikan ayat Al-Quran benar atau tidak. Kitab para ulama benar atau tidak. Kitab pengobatan benar atau tidak. Kita buktikan bersama-sama. Mau? Yuk. Pegang pundaknya seperti ini teman-teman. Pegang pundaknya seperti ini. Yuk praktekin yuk. Pegang pundaknya seperti ini. Pegang ya. Tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Bebas. Ya, bebas. Pegang pundaknya seperti ini. Kita buktikan. Sembuh itu mudah, murah, gratis. Ya, jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Pegang pundaknya seperti ini. Dah? Sekarang badan tegak lurus. Ya. Sekarang pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik nafas 1 kali yang panjang. Tahan nafasnya. Baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Sekarang pencet pundaknya, dalam hati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet, tarik. Ya. Sekarang yang sering kelayangan kepalanya, pencet tengkuk lehernya, tarik. Jangan dianggap sepele, kita buktikan teman-teman. Lipat daun telinganya. Lipat daun telinganya. Dah, cubit-cubit punggung tangannya. Cubit-cubit punggung tangannya, nyubitnya agak banyak ya. Cubit. Ya. Kemudian pergelangan tangannya sampai ke lengan dicubit-cubit. Kemudian sampai naik ke atas, cubit-cubit. Jangan kaget kalau langsung merinding ya. Cubit-cubit punggung tangan satunya lagi. Pergelangan tangannya cubit-cubit. Kemudian lengannya dicubit-cubit sampai ke atas. Jangan kaget kalau langsung merinding. Yuk, satu lagi terakhir. Maaf, saya angkat kaki saya. Nanti teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya ya. Nanti teman-teman nggak usah diangkat kakinya. Yuk, maaf ya, saya angkat. Ini pergelangan kaki. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Dicubit agak keras. Rasanya peres atau perih atau panas. Ya. Lalu kaki bagian sampingnya. Kemudian bagian dalamnya. Lalu pergelangan punggung kakinya dicubit-cubit seperti ini. Dah. Sekarang kaki satunya lagi, pergelangannya bagian depan, bagian dalam, bagian samping, lalu punggung kakinya. Dah? Yuk. Dalam hitungan 1, 2, 3, jawab jujur. Siapa yang langsung sendawa? Badan langsung hangat, keluar keringat hangat, badan langsung enteng, ngantuk langsung hilang, angin langsung minggat, mata langsung jernih. Sok, siapa yang langsung sendawa di sini? Sok, siapa yang badannya langsung hangat? Keluar keringat hangat, badan langsung enteng, ngantuk langsung hilang, angin langsung minggat. Sok. Langsung segar, muncul semangat. Sok. Langsung nggak? Langsung nggak? Langsung? Keluar keringat hangat nggak? Keluar nggak keringat hangat? Sendawa nggak? Sok.
Enak nggak di badan? Nyaman nggak? Ini bukti sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Kenapa manusia Allah bekali dalam tubuhnya mampu menyembuhkan dirinya sendiri? Itu teman-teman. Ya, mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tuh, sok dipraktekin. Kalau belum praktek jangan komen, dipraktekin. Ya, dari sekian ribu, dari 1.000 orang yang praktek, semua komentar merasakan. Kok Anda sendirian nggak merasakan? Berarti ada yang salah pada diri Anda. Dan tahu nggak teman-teman? Efek daripada terapi ini bukan hanya melahirkan kesehatan tubuh. Efek daripada terapi ini mengeluarkan air liur setan dalam tubuh kita. Sok, efek dari terapi ini mengeluarkan air liur setan dalam tubuh kita. Sok, pegang telapak tangannya, jari-jarinya dingin nggak? Yuk, pegang daun telinganya, dingin nggak? Pegang telapak kakinya, dingin nggak? Pegang tengkuk lehernya, dingin nggak? Sesuatu yang kita terapi barusan dipegang, dingin nggak? Dingin nggak? Dingin. Bersyukur yang dingin, itu air liur setan dalam tubuh kita keluar. Apa sih efek dari air liur setan? Yang pertama, punya kebiasaan nggak abis wudhu kentut? Punya kebiasaan nggak abis wudhu kentut? Jangan ditertawakan, ini hadis Rasulullah. Bodoh banget jadi orang, hadis Rasulullah ditertawakan. Sok, punya kebiasaan nggak abis wudhu kentut? Punya kebiasaan nggak lagi sholat nguap? Sok, orang yang begitu diterapi keluar air dingin. Sok, saya tanya lagi, punya masalah nggak asam lambung? Sok, teman-teman. Dari mana datangnya air liur setan? Rasulullah bersabda, wahai para manusia dengarkan. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Masih mau butuh dalil lagi? Masih mau butuh dalil lagi? Dari mana datangnya lagi air liur setan masuk ke dalam tubuh kita? Yang kedua, makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di esok hari. Yang ketiga, dari mana datangnya air liur setan masuk dalam tubuh kita? Makanan yang memiliki nama buruk. Bakso setan, mie setan, nasi goreng gila. Ini syariat agama. Jika Anda ingin jika Anda tidak sepakat dengan syariat agama, silakan cari agama yang lain. Oke? Jika Anda tidak sepakat dengan syariat agama, silakan cari agama yang lain. Oke, ini syariat agama kita. Makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, makan minum yang terbuka di malam hari. Yang ketiga, makanan dan minuman yang memiliki nama buruk. Itu syariat agama, tertulis jelas dalam aturan MUI. Sok, lihat, ada kedai mie. Dulu namanya Juburuk, rambut setan, kemudian mie rambut kuntilanak. Begitu ketahuan sama MUI, dilarang. Ganti namanya. Ini bukti syariat agama, teman-teman. Syariat agama ditertawakan. Itu tanda nggak punya agama. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Sok, terbukti nggak? Kemudian, yang setelah diterapi seperti ini, ada nggak yang mual? Ada nggak yang merinding? Ada nggak? Ada nggak yang justru perutnya kayak mau BAB? Ada nggak yang kepalanya langsung kelayangan? Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Ada yang merinding mual? Sok, buka kitab Tibun Nabawi halaman 93. Rasulullah ajarkan muntah sebagai obat. Maka silakan batukin sampai muntah. Keluarnya nggak usah khawatir, bukan makanan. Keluarnya lendir air liur setan. Disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. Tibun Nabawi adalah kitab rujukan utama para ulama yang dakwah lewat jalan pengobatan. Kalau masih nggak percaya lagi, pertanyakan keimanan Anda. Ya, di sini dalam kitab Tibun Nabawi saya berikan buktinya. Muntah sebagai obat. Silakan batukin sampai muntah. Nanti yang keluar lendir, teman-teman. Ya, lendir bukan makanan. Sok buktikan. Ya, buktikan. Oh ya, enak kalau kita menyampaikan ada ilmunya, menyampaikan ada ayatnya, ada hadisnya, ada kitabnya. Itu enak. Kalau berargumen tanpa dasar, silakan cari room lain. Sok, udah teman-teman? Udah? Sok, bener Ustaz, muntahnya lendir. Sok, yang lain udah muntah belum? Udah muntah belum? Keluarnya lendir apa makanan? Lendir teman-teman, bukan makanan. Lendir keluarnya. Betul.
Apalagi kalau mau gini teman-teman, tarik nafas, baca Al-Fatihah dalam hati, berdoa, ya Allah, hamba mohon mudahkan hamba untuk mengeluarkan kotoran dan penyakit. Lalu batukin. Batukin terus. Nah, nanti keluar lendirnya. Nanti keluar lendirnya. Udah, kalau nggak percaya nggak usah komen. Nggak usah percaya kalau nggak usah komen. Dah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. So, nanti keluarnya lendir. Lendir. Ya. Padahal dibuktikan ayatnya, dibuktikan ilmunya, dibuktikan kitabnya, dibuktikan hadisnya. Kok masih nggak percaya? Berarti saya ragu. Jangan-jangan Anda non-muslim yang sengaja mengacak-ngacak agama Islam. Ya, saya lendir sama darah bagus. Kenapa? Di saat itulah keluar pula segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Ya, segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Itu ya, segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Itu ikut keluar teman-teman. Nah, inilah syariat agama. Enak teman-teman. Kalau kita ikuti ikhtiar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, terapi sesuai dengan kitab-kitab ilmu-ilmu para ulama, itu enak teman-teman. Itu enak. Terbukti nggak teman-teman? Terbukti nggak? Ya, terbukti ya. So, tinggal dipraktekin. Tinggal dipraktekin. Karena dalam kitab pengobatan agama kita itu, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Ya, bagi yang mau. Oke? Makanya luar biasa. Mau dipraktekin lagi? Mau dipraktekin lagi? Mau dipraktekin lagi nggak teman-teman? Ya, kita praktekin lagi yuk. Buktikan bersama-sama. Tubuh kita itu hebat, tubuh kita itu sakti. Sakti, teman-teman. Ya, kita pegang pundak kita. Ya, kita pegang pundak kita seperti ini. Lalu pejamkan matanya. Badan tegak lurus, jangan bungkuk. Kemudian tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang, ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang teman-teman tarik nafas 1 kali yang panjang. Baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Dalam hati ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pencet pundaknya lalu tarik. Pencet lagi pundaknya lalu tarik. Pencet pundaknya lalu tarik. Pundak satunya lagi pencet tarik. Pundak satunya lagi pencet tarik. Pundak satunya lagi pencet tarik. Ya. Kemudian tengkuk lehernya pencet tarik. Lipat daun telinganya. Lipat daun telinganya. Dah. Cubit-cubit punggung tangannya, dicubit-cubit. Agak banyak ya. Ini jangan kaget kalau dilipat sakit dan gatal, jangan kaget. Ya, cubit-cubit punggung tangannya. Ya. Kemudian pergelangan tangannya, lengannya dicubit-cubit, sok naik ke atas. Jangan kaget kalau merinding. Sama, punggung tangan satunya lagi dicubit-cubit. Pergelangan tangannya sampai ke lengan, sampai ke atas. Yuk, sekarang satu lagi. Maaf ya, saya angkat kaki saya. Maaf, bukan berarti tidak sopan. Nanti teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya. Cubit pergelangan kaki seperti ini ya. Cubit, pencet, tarik. Nah, seperti ini ya, cubit, tarik. Lalu bagian dalam, bagian luar, lalu punggung kakinya. Punggung kakinya. Dah, punggung kakinya. Sekarang kaki satu lagi, pergelangan kaki. Ya, bagian dalam, bagian luar, lalu punggung kakinya. Dah? Sok teman-teman rasakan dalam hitungan 1, 2, 3. Sok teman-teman langsung sendawa.
badan langsung hangat, keluar keringat hangat, ngantuk langsung hilang, badan langsung segar, mata langsung jernih. Sok teman-teman. Gak masalah, batuk sampai muntah gak masalah. Kenapa? Tangan kita itu memiliki karunia yang sangat luar biasa teman-teman. Nanti saya jelaskan, insya Allah. Sok langsung sendawa nggak? Badan langsung segar, keluar keringat hangat, ngantuk langsung hilang, mata langsung jernih. Langsung teman-teman, nggak pakai lama, langsung. Langsung teman-teman. Ya, langsung nggak? Langsung nggak? Langsung. Ya. Iya, karena memang langsung hangat sekali. Yang mual, batukin sampai muntah. Nggak apa-apa keluar darah, karena itu keluarnya kotoran dan penyakit. Karena gini, tangan manusia itu memiliki karunia yang sangat luar biasa. Ya, tangan manusia itu memiliki karunia yang sangat luar biasa. Ingat ya, tangan manusia ini memiliki karunia yang sangat luar biasa. Apa karunia itu? Sok perhatikan teman-teman. Perhatikan. Perhatikan. Tangan kita dipenuhi dengan garis. Ya, tangan kita dipenuhi dengan garis. Kita lihat garis-garis dalam jari kita disebutnya ruas jari. Jika kita hitung dari kelingking sampai ibu jari, jumlahnya berapa? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kita lihat telapak tangan kita membentuk garis. Ini angka 8, ini angka 1 Arab. Ini pun sama, ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Kita lihat lagi. Jari jemari kita membentuk garis, membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha. Dibaca Allah, 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Kebetulan nggak teman-teman? Kebetulan nggak? 33 kalimat tasbih, 99 Asmaul Husna, lafaz Allah dalam tangan kita. Sok, kebetulan nggak? Makanya betapa dahsyatnya andaikan kita memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka ketika kita memahami hal itu, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bahkan andaikan tangan ini kita usapkan di saat kita mandi, sebelum kita memakai sabun, begitu kita guyur badan kita dengan basah, semuanya basah, kita usapkan ke seluruh tubuh kita, sok seketika langsung kedinginan. Bahkan ada yang mual, ada yang muntah. Kenapa? Karena di saat itulah dikeluarkannya yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Ya, keluar semuanya. Bahkan ketika diusapkan ke seluruh tubuh kita, gak ada celah yang terlewati oleh telapak tangan dan jari jemari di saat kita mandi sebelum memakai sabun. Sok, sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali teman-teman. Sok, silakan setiap kali mandi, sebelum pakai sabun, usap seluruh tubuh kita, dari mulai rambut sampai ke bawah, semuanya usahakan terkena jari jemari dan tangan kita. Lubang hidung masukin semuanya, mulut masukin semuanya. Sok, segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, mengganggu asbab sakit, penyakit, gangguan gaib, keluar semuanya. Bahkan sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali. Kalau tidak percaya, buktikan. Namun jangan kaget, begitu diusap kedinginan. Bahkan mual, muntah, mendadak langsung diare, seketika langsung keluar, jebret diare. Jangan kaget. Atau begitu diusap langsung muntah, wah, jangan kaget. Karena inilah dahsyatnya karunia yang Allah titipkan pada telapak tangan kita. Ya, makanya pahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan pahami Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Pahami. Supaya kita paham, ternyata kita hidup bukan hanya melulu tentang perkara jasad. Ada perkara hati. Ada perkara ruhani. Itu yang harus kita pikirkan. Karena dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35 disebutkan, manusia memiliki 3 alam. Yang pertama alam miskat. Alam miskat adalah alam jasad yang bisa dipelajari oleh ilmu medis atau kedokteran. Yang kedua alam di dalam alam miskat itu sendiri, yaitu alam al-jujajah, yaitu jiwa, akal, hati, dan ruh. Di dalam alam al-jujajah ada satu alam lagi namanya alam misbah. Itulah tempatnya nurani, tempatnya cahaya kebaikan, tempatnya nur ilahi. Makanya kita hidup bukan hanya melulu tentang perkara jasad, ruhani, pikirkan. Alam batin kita, yuk perbaiki semuanya. Maka benar yang disabdakan Rasulullah, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain akan ikut buruk. Silakan dipraktekkan terapi di saat mandi. Sebelum pakai sabun, usap seluruh tubuh kita.
Jangan kaget kalau langsung muntah. Jangan kaget kalau kedinginan. Jangan kaget. Jangan kaget. Ya. Amin, 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 amin. Jangan kaget. Jangan kaget. Sok, praktekin ya. Praktekin. Nanti ke badan langsung enak banget. Enak banget. Ya meskipun awal setelah kita terapi, badan jadi demam, itu wajar. Karena bagaimana tidak demam? Sok, kita punya baju kita kotor, terkena najis. Dipakai sholat, boleh nggak? Nggak boleh, karena bajunya kotor. Harus dicuci dulu. Baju yang kotor dipakai sholat menghadap kepada Allah saja nggak boleh. Apalagi diri kita yang kotorannya lebih kotor daripada baju yang kotor. Diri kita dipenuhi dengan kotoran dosa, kemunafikan, kemusyrikan, kesombongan, kezoliman. Kita ingin pulang kembali kepada Allah Rabb yang Maha Suci. Ngimpi nggak dibersihin dulu. Kita akan merasakan sebagaimana baju dicuci, direndam, kedinginan, dikucek-kucek, disikat-sikat, dikebrok-kebrok, badan pegelinu semuanya. Dibilas, diperes, diare, muntah, dipanasin, dianginin, disetrika sampai demam. Jangan kaget akan merasakan hal yang seperti itu. Jangan kaget. Ini bukti kedahsyatan daripada tubuh manusia yang Allah titipkan untuk diri kita. Maka hidup itu bukan melulu tentang perkara kulit, bukan melulu tentang perkara jasad. Ayo, ada masa depan yang kekal abadi yang harus kita persiapkan. So, tinggal dipraktekkan aja teman-teman. Praktekkan. Ya. Bahkan nanti setelah mempraktekkan itu jangan kaget kalau tiba-tiba mungkin ada beberapa karakter kulit yang sensitif sehingga iritasi. Nanti kulitnya jadi busik, jadi ngebul, nanti kulitnya jadi retak-retak, atau mungkin keluar daki terus, atau mungkin kulitnya jadi kering. Itu jangan kaget. Maka setelah lakukan terapi ini, usahakan teman-teman pakai lotion. Ya, usahakan teman-teman pakai lotion. Waalaikumsalam. Ya, usahakan teman-teman pakai lotion. Lotion atau hand body. Tujuannya untuk apa sih pakai lotion dan hand body? Supaya kulitnya tetap lembut. Kulitnya tidak kering. Kulitnya jadi lembab. Karena setelah terapi ini biasanya ke kulit langsung kering. Karena adanya energi panas yang keluar dari tubuh kita. Sehingga kulitnya tetap kulitnya akan jadi kering. Bahkan kulitnya bisa busik. Tahu busik? Sekali diusap ngebul. Itu busik namanya teman-teman. Ya, busik namanya. Ya, makanya setelah lakukan terapi ini usahakan pakai lotion. Usahakan pakai hand body supaya di kulit tetap lembut. Adapun cara yang diajarkan oleh Siti Aisyah untuk menjaga agar kulit tetap kering setelah terapi mandi, agar untuk menjaga kulit tetap lembab setelah terapi mandi, Siti Aisyah mengajarkan menggunakan apa? Menggunakan minyak Arab. Air 1 gayung, setelah kita pakai sabun, kita pakai sampo, dibilas dengan bersih, ambil air 1 gayung, dikasih 3 tetes minyak Arab, diaduk sampai rata, diguyurkan di kepala. Tinggal diusapkan ke seluruh tubuh kita. Yang punya masalah gatal, usapkan badannya. Yang punya masalah bau badan, tinggal diusapkan. Yang punya masalah jerawat, flek hitam, tinggal diusap wajahnya. Atau yang punya masalah ketombe, kutu rambut rontok, tinggal dipijat-pijat kepalanya. Karena disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi, aroma itu memiliki ruh, aroma itu memiliki sifat. Maka dengan aroma-aroma seperti itu bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri, bahkan kekhusyuan dalam ibadah. Bukan hanya hal itu, dituliskan juga dalam kitab Qurratul Uyun. Ketika ada perempuan, itulah kenapa minyak ini di kalangan perempuan Timur Tengah masih viral sampai detik ini. Masih digandrungi perempuan-perempuan Timur Tengah. Namun di Indonesia jarang, meskipun ada tapi jarang. Ya. Bagi perempuan yang punya masalah keputihan, bau, gatel, kemudian teman-teman yang punya masalah aroma tidak sedap setelah datang bulan, itu bisa diikhtiarkan. Bahkan diajarkan caranya oleh Siti Aisyah dengan air 1,5 gayung, dikasih 3 tetes minyak Arab, kemudian diaduk, kemudian pakai kain halus atau kain lembut atau handuk kecil, celupin, kemudian dielap dari depan ke belakang. Bahkan cara ngelapnya aja diajarkan dengan 3 jari, jari tengahnya ditonjolin, usahakan jari yang nonjol ini masuk di celah-celah. Untuk apa? Ikhtiar bagi para perempuan agar terhindar dari yang namanya aroma tidak sedap, keputihan, bau, dan gatel. Itu bisa diikhtiarkan teman-teman. Bahkan dalam kitab Qurratul ini disebutkan lagi, bagi perempuan yang usianya tidak muda lagi, mungkin sering melahirkan, sehingga apa? Maaf, kurang. Nah itu bisa diikhtiarkan supaya lebih lagi. Kemudian disebutkan dalam kitab yang lain, salah satunya kitab Qurratul Uyun juga. Ketika dipakai sebelum tidur, dipakai sebelum dinas dengan pasangan, akan melahirkan suasana sebagaimana pengantin baru. Nah, inilah dahsyatnya minyak Arab yang diajarkan oleh Siti Aisyah ini. Dahsyatnya luar biasa. Bisa dipakai buat anak-anak selagi di atas 5 tahun.
Ya, selagi di atas 5 tahun itu bisa. Karena bayi yang anak di bawah 5 tahun kulitnya masih sensitif. Khawatir terjadi hal-hal yang karakter kulit yang belum bisa terkontrol. Seperti itu teman-teman. Itu luar biasa teman-teman. Bisa dipraktekkan. Bahkan bagi teman-teman laki-laki yang punya masalah selangkangannya gelap, gatel, bercak-bercak, berair. Dengan air hangat setengah gayung, kasih 3 tetes minyak Arab, diaduk. Celupin kain yang halus, celupin handuk kecil, elap dari depan ke belakang. Ya, elap dari depan ke belakang. Ya, sok. Saya malas kalau diajak berhubungan badan. Sok, pakai ikhtiarkan ini. Karena adanya sifat malas, itu adanya masalah dalam diri Anda. Dan disebutkan dalam kitab Tibbun Nabawi, aroma itu bisa menghilangkan energi-energi negatif. Itu seperti itu teman-teman. Ya, silakan. Ya, silakan. Itu luar biasa dahsyatnya. Dijual bebaskah minyaknya? Dijual bebas di Arab, dijual bebas. Bahkan pabriknya sangat besar di Bukit Taif. Teman-teman yang lagi umroh atau saudaranya lagi umroh silahkan bisa beli di sana. Murah, nggak mahal, murah. Ya, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 5 real atau 10 real itu berarti kurang lebih sekitar 20 sampai 50 ribuan. Murah kok teman-teman. Di Indonesia juga banyak minyak ini. Di Indonesia juga banyak. Nama minyaknya itu misik toharoh. Namun yang di Indonesia banyak juga yang tidak murni. Karena tidak semua pedagang itu jujur. Maka pastikan yang teman-teman cari, yang teman-teman beli ada yang murni, yang asli. Bisa cari di toko parfum terdekat yang jualan minyak Arab. Tanya saja, ada nggak minyak misik toharoh? Nah, silakan bisa dibeli. Ya, misik toharoh bisa, namanya parfum toharoh. Bisa untuk dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk romantisme rumah tangga, bisa juga dipakai sehari-hari, apalagi untuk ibadah. Silakan, banyak teman-teman. Banyak, manfaatnya banyak sekali. Banyak sekali, ya. Itu seperti itu. Manfaatnya banyak sekali. Silakan tinggal teman-teman cari di toko parfum terdekat yang jualan minyak Arab, namanya misik toharoh, pastikan warnanya putih, kental dan lengket. Ya, mungkin teman-teman belum ada gambaran warnanya putih, kental dan lengket. Nah, contoh warnanya putih, kental dan lengket. Buktikan kekentalannya ketika kita buka, ya, kita angkat, ya, kita angkat. Kalau langsung netes berarti palsu. Kalau netesnya lama seperti ini berarti asli. Ingat ya, kalau diambil dari gini nih, ini kan tertutup. Ya, kita buka. Ya, kita buka. Kalau langsung netes berarti palsu. Tapi kalau netesnya lama seperti ini, netesnya lama nih. Nih, netesnya lama. Itu yang asli, teman-teman, ya. Jadi pastikan teman-teman cari yang asli seperti ini. Putih, kental, dan lengket. Itu memiliki manfaat sangat luar biasa. Nah, nanti teman-teman usap di telapak tangan. Usap di telapak tangan. Kemudian teman-teman gosok. Lengket nggak? Kalau lengket asli. Kalau licin campuran. Seperti itu bedanya. Ya, silakan bisa cari di toko parfum terdekat. Silakan. Bisa cari di toko parfum terdekat. Ya, silakan. Bisa di toko parfum terdekat, banyak kok. Di Indonesia ada sih beberapa toko, mungkin di daerah teman-teman mungkin ada. Ya, ada. Kalau enggak, apa namanya, teman-teman bisa nitip di saudara atau keluarga yang lagi umroh, atau teman-teman yang lagi umroh, silakan bisa cari di daerahnya teman-teman masing-masing. Ya, atau teman-teman yang ingin mendapatkan produk yang asli, silakan bisa juga lewat yang ini teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan produk yang asli, bisa juga lewat ini.